share screen. Ini udah dibagikan. Oke. Ini aja. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita mulai perkuliahan isti'adah dan basmalah. Isti'adah itu artinya minta perlindungan, ya, atau ta'awud. Dan basmalah ay abtadi'u, segala sesuatu diawali dengan basmalah. Kullu dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim wa aqa'u. Segala perbuatan bagus yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ibarat burung yang indah tidak ada ekornya. Makanya kita dibahas di sini adalah isti'adah dan ta'awud. Isti'adah dan basmalah. Yang pertama, definisi isti'adah dan basmalah. Kelihatan nggak ini? Itu slide-nya Belum. Slide-nya belum dipindahkan. Lagi belum dipindah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya, sudah, Pak. Sekarang definisi isti'adah dan basmalah. Isti'adah ditinjau dari segi bahasa, yaitu al-ittija'u wal-i'tisamu wat-tahassunu. Al-ittija'u wal-i'tisamu wat-tahassunu, yaitu memohon perlindungan, memohon pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya isti'adah. Kemudian menurut istilah atau sedangkan isti'adah jika dilihat dari segi istilah adalah lafdun maksudun bihi i'tisamul qari'i wattija'uhu billahi ta'ala an syarri syaitani, ya. Lafdun maksudun bihi i'tisamul qari'i wattaja'uhu billahi ta'ala an syarri syaitani. Lafaz yang dimaksudkan seorang qari untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatan setan. Jadi intinya isti'adah itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala godaan setan. Apabila engkau membaca, ya, nah ini ada dalam surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Nanti Anda bisa lihat IS atau surah An-Nahl ayat 97. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya. Para ulama berbeda pendapat apakah perintah yang ada pada ayat di atas menunjukkan sesuatu kewajiban atau keutamaan. Yang jelas bahwa mengucapkan isti'adah sebelum membaca Al-Quran lebih baik daripada tidak mengucapkan. Yang namanya berlindungan, minta dilindungi kepada Allah, ya. Dimanapun kemanapun boleh, ya. Lain dengan basmalah. Kalau basmalah itu ya ada larangan-larangan tertentu. Ketika kita di kamar mandi tidak boleh membaca bismillah. Ada doanya sendiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau isti'adah di mana saja, ya. Allahumma inni a'udzubika kan minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin setan laki-laki dan jin setan perempuan. Jadi perbedaannya isti'adah dengan basmalah. Kalau isti'adah dimanapun tidak ada larangan, walaupun di kamar mandi. Tapi kalau basmalah ada larangan, ketika di kamar mandi dilarang membaca basmalah. Dan ketika di awal surat At-Taubah juga dilarang membaca basmalah.
Jadi kalau basmalah itu ada larangan-larangan pada hal-hal tertentu, sedangkan isti'adah dimanapun sangat dianjurkan. Oke. Adapun kata basmalah berasal dari kata bahasa, kalau ditinjau dari ilmu gramatika atau ilmu sorobnya ya, basmalayu, basmilu, basmalatan, atau fa'lalayu, fa'lilu, fa'lalatan, wa fi'lalamu, fa'lanan. Basmalayu, basmilu, basmalatan, wa bismalamu, basmalan. Basmillah itu basmilmu, basmalu, basmalun. Jadi basmalah itu yang memiliki makna hampir sama dengan isti'adah, yaitu memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, baik di dunia maupun di akhirat. Lafaz basmalah juga sering disebut dengan bacaan tasmiyah. Jadi kalau lafaz basmalah kita minta perlindungan untuk kebaikan di dunia dan akhirat, karena mengandung lafaz abtadi'u. Abtadi'u itu abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Mulai sesuatu dengan membaca basmalah dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah perlindungan juga, tapi ada hal-hal yang tidak boleh membaca basmalah, seperti di kamar mandi dan ketika di awal surat At-Taubah, yakni surat Baroah ya. Dalam surat Al-Baroah itu ada tulisan miring di samping kiri ya, di halaman surat Al-Baroah atau Taubah. Alhamdulillahil apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonir wa min a'udzubil jabbar al-izzatu lillahi wa lirrasuli wal mu'minin. Itu perlindungan. Ada larangan baca bismillah atau ketika di kamar mandi. Nah sekarang dilihat dari segi hukumnya, hukum membaca isti'adah dan basmalah bagaimana ya. Allah memerintahkan membaca isti'adah ketika hendak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98 yang tadi ya, yang Bapak bacakan, "Faidza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, nah ini Al-Quran ya, 21 sunnah Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah berarti kita minta berlindung kepada Allah ya, seperti Nabi ketika menjalankan Mi'raj juga ada yang mengganggu bahasa jin ifrit, kemudian diajari untuk berlindung kepada Allah yang mengajari malaikat Jibril, yaitu ya isti'adah, yaitu ta'awud. Berikutnya ya, menurut jumhur ulama hukum isti'adah adalah sunnah. Maksudnya hukum membaca isti'adah adalah sunnah. Ketika hendak membaca Al-Quran diawali dengan isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamul bayan. Ila akhir surah Shadaqal Azim, itu diawali dengan ta'awud. Ulama lain menyatakan itu wajib ya. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Menurut mereka isti'adah hukumnya mubah, boleh saja. Dan mereka membawa perintah Allah kepada sunnah. Apabila qori tidak membaca isti'adah, dia tidak berdosa. Jadi boleh dikatakan adalah sunnah. Dibaca mendapat pahala, tidak membaca tidak mendapat dosa. Nah ini sebagian ulama. Dalam kitab An-Nasir fi Qiraatil Asr karya Ibnul Jazari dikatakan bahwa isti'adah dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Karena dengan isti'adah ini merupakan pencuci mulut kita dari apa yang telah dilakukan oleh lisan kita, seperti perkataan main-main, perkataan jelek, kemudian mempersiapkan lisan kita untuk membaca kalamullah.
permintaan perlindungan seseorang kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang akan datang ketika membaca Al-Quran dan lainnya. Mengakui kelemahannya dari musuh yang tersembunyi yang tidak sanggup manusia mencegahnya, karena hanya Allah lah yang bisa mencegahnya. Jadi kita tetap dianjurkan untuk membaca isti'adah. Adapun dalam cara membaca isti'adah terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Dalam kitab An-Nafi, sarah kitab Asy-Syatibiyah lil qiraati sab'ah, sab'ah maksudnya dikatakan terdapat 4 tempat seseorang membaca isti'adah dalam sir atau pelan hanya terdengar oleh dirinya sendiri, yaitu yang pertama, jika seorang qori ingin membaca isti'adah dengan sir. Yang kedua, jika dia sedang sendiri, baik dia membaca Al-Quran dengan sir atau jahar, maka hendaklah dia sirkan isti'adahnya. Yang ketiga, ketika seorang berada dalam keadaan sholat, baik sholat sir maupun sholat jahar, baik sendiri maupun menjadi imam. Nah, itu disunahkan. Kemudian yang keempat, ketika sedang membaca di tengah jamaah yang tengah bertadarus atau membaca Al-Quran dan dia bukan sebagai pembaca pertama. Selain dalam kondisi di atas, maka diutamakan membaca isti'adah secara jahar menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Basmalah dibaca dengan pelan baik pada sholat sirriyah maupun sholat jahri. Menurut Syafi'iyah, basmalah dibaca dengan pelan pada sholat sirriyah dan dibaca dengan keras pada sholat jahiriyah. Adapun menurut Malikiyah, makruh hukumnya membaca isti'adah dan basmalah dengan keras sebelum Al-Fatihah dengan surat. Tetapi berbeda pendapat apabila keduanya dibaca dengan pelan. Jadi menurut pendapat Imam Maliki itu mengatakan kurang bagus ya membaca isti'adah dalam basmalah baik dengan keras dalam Al-Fatihah ya. Tapi pelan-pelan saja. Menurut mazhab Syafi'iyah wajib hukumnya membaca basmalah. Itu Syafi'i itu mengatakan wajib membaca basmalah pada awal surah Al-Fatihah. Karena basmalah itu masuk daripada ayat 1. Al-Fatihah kan sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Salah satu ayatnya adalah basmalah. Maka menurut Syafi'iyah yang banyak dianut di Indonesia, itu hukumnya adalah wajib. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah wajib hukumnya membaca basmalah pada awal surat Al-Fatihah. Sebab menurut mereka basmalah termasuk dalam satu ayat dalam surat tersebut. Jumhur ulama mengharamkan membaca basmalah pada awal surah Al-Baqarah atau At-Taubah. Nah, ini jumhur ulama dalam surah Al-Baqarah At-Taubah. Jika dilihat secara seksama dalam Mushaf Utsmani pun tidak ditemukan tulisan basmalah pada awal surat At-Taubah. As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran ya mengatakan bahwa seorang qari hendaknya selalu menjaga untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat. Selain surat Taubah, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa ia merupakan ayat yang tersendiri dan ia merupakan salah satu ayat dari surah An-Naml. Apabila tidak membaca masalah basmalah ini ya menurut para ulama sama halnya ia meninggalkan sebagian khataman Al-Quran.
Nah, yang bagian C ini cara membaca isti'adah dan basmalah. Terdapat 4 cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat. Yang pertama, waqful jami, diputuskan atau tidak disambung semuanya. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Berarti waqful jami, diputus semuanya. Yang kedua, waslul jami, disambung semuanya antara ta'awud, basmalah, dan awal surat. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, namanya waslul jami. Yang keempat, waqful isti'adah, ya. Wasal basmalah di awalis surah, membaca isti'adah kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi isti'adah dipisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berarti isti'adah disambung, basmalah dan awal surat apa? Isti'adah diwakafkan, basmalah dan awal surat disambung. Contohnya sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Yang keempat, waslul isti'adah bal basmalah waqful waslul isti'adah bil basmalah. Jadi isti'adah dengan basmalah diwakafkan, diwasolkan, disambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru wakaf. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, gitu. Oke. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan tata cara membaca isti'adah dan basmalah. Oke. Paham Tum ya? Saya rasa udah pernah diajarkan semua di madrasah kalian ya. Nah, berikutnya tinggal kerjakanlah perintah dalam tes formatif ya. Karena permulaannya dan akhirnya sudah Bapak tulis dalam portal akademik ya. Oke, dipersilakan. Barangkali ada yang Siap, Bapak. Siapa tadi? Pak, saya hadir, Pak. Sarifatullah hadir, Pak. Sarifatullah hadir. Nggih, Pak. Kemudian Maulidatul Mas'ud ada. Maulidul Mas'ud. Eli Satriawan hadir, Pak. Hah? Eli Satriawan hadir. Eli Satriawan. Ya, nanti Pak, biar enggak hadir, Pak. Lagi dari atas yang belum di absen ya. Muhammad Khotimus Salam ada enggak? Muhammad Khotimus Salam. Sapriadi. Ada. Hadir Pak, hadir Sapriadi. Hadir iya, Pak. Sapriadi hadir. Kemudian Novita Widyaningsih. Novita Widyaningsih Jakarta Ancol ada enggak? Tidak ada. Zuhti Asahiti. Hadir, sudah hadir, Pak. Zuhti hadir. Hadir. Oke. Erlina Wulan Magfirah. Erlina Ningsih, Erlina.
Erlina tidak ada. Oke. Samsuri ada enggak? Maulidul Mas'ud. Eli Satriawan. Hadir Pak. Hadiran. Eli Satriawan, hadir atau hadiro ini? Hadiran. Muridan. Hadiran. Hadirun. Maulidul Mas'ud ada enggak? Maulidun Nabi Rasul. Tadi angkat tangan kenapa? Yang angkat tangan siapa itu? Oh, saya. Nama itu Satria. Bukan, berarti di sini yang angkat tangan tuh ini. Siapa nama? Hatijah ya. Mau bertanya tuh gimana? Ini yang angkat tangan Hadijah, bagaimana, mau bertanya atau bagaimana, atau konfirmasi absen? Maaf Pak, kepencet. Absen. Nok Hadijah, bocah ayu, bocah gembleng. Oke, berikutnya silakan kerjakan. Pak Supriyadi itu ya. Kang Haji Supriyadi. Ini persilakan kerjakan sistematif ya. Udah. Ya, Bapak. Ya. Ya Pak. Soalnya sudah ada dalam portal akademik. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Belum dibuka portalnya. Ya. Masih belum masa pengumpulan tugas. Belum pengumpulan. Iya. Siap. Oke, mari diskusikan dulu dengan sesama teman ya tentang masalah tata cara membaca ta'awud basmalah dan awal surat itu ya. Tata cara membaca ta'awud atau isti'adah basmalah dan awal surat ya. Silakan sebelum waktunya portal dibuka boleh diskusikan dengan sesama teman, terutama dengan Bapak Kiai Abdullah ya. Bapak Kiai Abdullah yang paling ganteng, jenggotnya. Masya Allah. Siap Bapak. Siap. Oke. Silakan, monggo kerso. Silakan. Ya, oke. Sementara Bapak tutup dulu ya. Untuk season pertama, season keduanya nanti mengerjakan tes sumatif. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.